Baik, pada kali ini kita akan mempelajari mengenai fosforilasi oksidatif. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai cellular respiration atau respirasi seluler, di mana respirasi seluler itu merupakan proses pemecahan glukosa di sini dalam karbohidrat, di sini dari dalam bentuk glukosa ya, membentuk energi. Jadi mulai dari glukosa sampai nanti energi itu bisa dimanfaatkan semuanya, ini yang kita sebut sebagai respirasi seluler. Nah, kita tahu bahwa untuk proses konversi dari glukosa itu sendiri menjadi piruvat itu kita sebut dengan glikolisis. Jadi nanti di sini ada glukosa, kemudian beberapa tahap nantinya kita sebut reaksi ini reaksi glikolisis. Nah, pada reaksi glikolisis ini kita menghasilkan ada ATP, kemudian kita juga menghasilkan NADH. Nah, kemudian setelah itu proses glikolisis ini nanti ujung akhirnya akan terbentuk piruvat. Kemudian pada saat konversi piruvat menjadi asetil-CoA, ini kita juga akan menghasilkan NADH di sini. Nah, dari asetil-CoA ini nanti akan bereaksi dengan oksaloasetat dan kemudian masuk ke dalam siklus TCA. Nah, di dalam siklus TCA juga akan ada dihasilkan nanti ada ATP, kemudian ada FADH2, NADH. Maaf. Ini juga nanti akan ada ATP. Jadi ada 3 jenis energi yang dihasilkan di sini. Oke, dari beberapa tahap reaksi ini ada ATP, ada NADH. Nah, yang bisa kita langsung gunakan itu adalah dalam bentuk ATP. Sedangkan yang dalam bentuk NADH di tahap ini, kemudian di tahap sini juga ada NADH, yang di tahap ini juga ada NADH sama FADH2, ini tidak bisa langsung bisa kita gunakan. Jadi ada tahapan terakhir, yaitu kita sebut sebagai fosforilasi oksidatif, yaitu NADH dan FADH2 ini akan difosforilasi, dikonversi menjadi ATP nantinya. Nah, inilah yang nantinya akan kita bahas pada materi hari ini. Jadi mungkin main poinnya adalah semua energi yang dihasilkan dari proses pemecahan glukosa ini yang kita bisa gunakan secara langsung adalah energi yang dalam bentuk ATP. Sedangkan energi dalam bentuk NADH ataupun FADH2 itu tidak bisa kita gunakan secara langsung, tapi harus dikonversi terlebih dahulu menjadi ATP pada proses oksidatif fosforilasi atau fosforilasi oksidatif. Sebetulnya bukan hanya NADH dan FADH2 saja yang berasal dari konversi dari glukosa saja sebetulnya yang akan masuk ke dalam fosforilasi oksidatif. Di sini juga kita bisa melihat bahwa pada saat proses metabolisme lipid nanti, pemecahan lipid pada proses beta oksidasi ini juga akan menghasilkan banyak sekali energi dalam bentuk NADH dan FADH2. Sehingga semua proses-proses yang ada dalam reaksi metabolisme kita yang menghasilkan NADH dan FADH2 itu nanti akan kita konversinya di fosforilasi oksidatif. Dan proses konversi ini terjadi di dalam mitokondria. Kita ingat bahwa biasanya orang menyebutkan bahwa organel ini adalah organel penghasil energi. Namun lebih tepatnya sebetulnya organel pada mitokondria ini adalah organel tempat terjadinya proses metabolisme penghasil energi. Contoh, reaksi metabolisme siklus TCA itu terjadi di dalam mitokondria. Kemudian konversi piruvat menjadi asetil-CoA juga terjadinya di dalam mitokondria. Sehingga dan juga fosforilasi oksidatif itu juga terjadinya di mitokondria, yaitu pada bagian ini. Jadi pada inner membran ini nanti akan ada beberapa ini akan ada beberapa kompleks
Jadi ada kompleks 1, 2, 3, 4, kemudian ada ATP sintase. Di sini jadi pada bagian-bagian internal membran space ini nanti akan terjadi proses fosforilasi oksidatif. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa mitokondria, organel mitokondria ini disebut sebagai organel penghasil energi karena banyak sekali reaksi yang terjadi, reaksi-reaksi penghasil energi itu terjadinya di sini. Dan juga pada proses beta oksidasinya lipid itu juga prosesnya terjadi di dalam mitokondria ini. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat secara strukturalnya. Nah, ini adalah secara struktural tadi sudah dijelaskan juga ya, ada kompleks 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah kompleks 1, ini kompleks 2, ini kompleks 3, ini kompleks 4. Sedangkan ini adalah ATP sintase. Jadi ini ada enzim ATP sintase. Nah, nanti kompleks 1, 2, 3, dan 4 inilah yang nanti tempat kita nanti melakukan proses konversi baik itu NADH maupun FADH2 nanti sehingga nanti terbentuk ATP. Oke, lalu apa yang terjadi pada kompleks 1, 2, 3, dan 4 ini? Nah, di sini tahapan yang pertama terjadi itu adalah kompleks 1 ini akan mengambil elektron dari NADH. Jadi nanti NADH akan diambil protonnya sehingga nanti NADH ini kemudian juga proton yang ada di dalam mitokondrial matrix ini akan dibawa keluar. Jadi prosesnya adalah ketika elektron dari NADH2 ini diambil maka nanti akan ada akan menaikkan energi yang ada pada kompleks 1. Jadi pada saat kita ulangi lagi ya, jadi pada saat tahapan pertamanya adalah NADH ini akan dikonversi menjadi NAD+. Nah, pada saat itu dia akan melepaskan proton dan juga elektron. Elektron inilah nanti yang akan diambil oleh kompleks 1. Nah, oke, pada saat kompleks 1 ini mengambil elektron, secara otomatis energi dari kompleks 1 ini akan meningkat. Dan secara umum sebetulnya molekul ini tidak suka dengan energi yang dalam level yang tinggi. Sehingga bagaimanapun caranya dia akan berusaha untuk memindahkan energi ini ke sesuatu. Oke, jadi di sini akan ada nanti ini akan ada nanti koenzim Q atau ubiquinon. Jadi nanti ketika kita kasih warna hijau dulu yang ini. Oke, jadi kita nanti elektron yang ada itu nanti akan diberikan kepada ubiquinon ini. Nah, pada saat proses pemberian elektron ke ubiquinon, di sini nanti, jadi pada kompleks 1 ini nanti kan dia ada punya pori, nanti di sini. Dia ada punya pori. Kita coba tuliskan di sini ya. Nah, nanti dia punya pori. Nah, nanti pada saat pelepasan elektron itu, maka nanti akan ada proses pembukaan pori pada kompleks 1 ini. Jadi, mungkin kita coba buatkan di sini. Bentar, ini kita pindahkan. Oke.
Jadi kalau kita ingin melihat, nah misalnya ini ya, ini adalah energi level dari setiap kompleks ya. Jadi ketika kompleks satu ini, ketika kompleks satu, nah ini kompleks satu ya. Nah, ketika kompleks satu ini menerima energi, menerima elektron, maka nanti dia akan naik energinya. Nah, pada saat energinya naik ini, maka nanti secara otomatis kompleks satu ini ingin melepaskan diri dari energi yang tinggi ini. Nah, pada saat dia melepaskan ini, pada saat dia ingin melepaskan energi itu, terbukalah nanti pori. Jadi proses pembukaan pori itu akan terjadi. Nah, kemudian dengan terbukanya pori ini akan ada pumping proton nantinya. Nah, kalau di sini ini berarti di sini dibuatnya gambarnya ya. Jadi akan ada pumping proton nanti keluar dari membran, keluar dari pori ini. Dari pori yang ada pada kompleks 1. Oke, jadi ketika elektron sudah hilang, kemudian juga sudah ada pumping proton di sini, dia sudah kembali ke posisi normal. Nah, kemudian kita akan coba melihat di kompleks 2 apa yang terjadi. Tadi kita bercerita mengenai kompleks 1, yaitu terjadi proses penarikan elektron pada NADH ya. Sekarang proses penarikan juga elektron itu juga terjadi pada kompleks 2. Di sini yang akan diubah itu adalah FADH2 menjadi FAD. Nah, nanti si proton ini, mohon maaf maksudnya elektron yang dari FAD ini, FADH2 ini akan ditarik juga ke kompleks 2. Dan juga prosesnya sama sebetulnya seperti yang di kompleks 1, energinya nanti meningkat. Jadi misalnya ini kompleks 2 ya, nanti energinya meningkat, tapi kemudian karena dia tidak menyukai energi yang tinggi, maka nanti dia elektron itu dilepaskannya. Kemana dilepaskannya? Dia juga melepaskan elektron itu ke ubiquinon. Nah, ini elektron ini juga dilepaskannya ke ubiquinon. Sehingga nanti ubiquinon ini nanti akan membawa elektron ini. Nah, bedanya dengan kompleks 1 ada proton pumping di sini. Jadi nanti akan terjadi pemompaan proton. Kalau di kompleks 1 ada pemompaan proton dari dalam mitochondrial matrix itu bagian internal membran spektrumnya. Sedangkan untuk kompleks 2 tidak ada proses pumping proton di sini. Jadi ini tidak ada proses pumping proton. Oke, jadi itu bedanya antara kompleks 1 dengan kompleks 2. Nah, sebetulnya sama halnya dengan yang ada di ubiquinon ini. Ubiquinon ini kan juga mengalami eksitasi energi. Jadi ketika dia menerima elektron, baik itu dari kompleks 1 atau dia menerima elektron dari kompleks 2, elektronnya dia juga akan naik, energinya juga akan naik. Ketika energi dia naik, dia juga tidak menyukai kondisi kenaikan itu, maka dia berusaha untuk menurunkannya. Bagaimana cara dia menurunkannya? Yaitu dengan memberikan elektronnya itu kepada kompleks 3. Nah, di kompleks 3 ini, prosesnya sebetulnya sama juga dengan yang sebelumnya. Elektron diterima, kemudian energinya naik. Misalnya ini ya, nih energinya naik ketika dia nih kondisi awalnya, kemudian menerima elektron, kemudian energinya naik, kemudian nanti dia berusaha juga untuk melepaskannya. Nah,
kemana dia melepaskannya? Nah, kompleks 3 ini dia akan melepaskan elektron itu ke sitokrom C. Nih, ke sitokrom C nih. Jadi dia akan memberikan elektron itu ke sitokrom C. Nah, yang terjadi di kompleks 3 itu sebetulnya sama dengan apa yang terjadi di kompleks 1. Karena di kompleks 3 itu ada pori. Nah, pada saat di sini, pada saat dia melepaskan elektron itu, maka nanti pori itu akan terbuka. Sehingga nanti terjadilah proses pumping proton dari matriks mitokondria ke bagian intermembran space ini. Jadi ke bagian antar membran ini. Nah, oke, jadi terjadi proses transport proton pada kompleks 1 dan kompleks 3. Kemudian kita lihat lagi di sitokrom C. Di sitokrom C ini dia juga mengalami hal yang sama seperti bagian-bagian yang lain, molekul-molekul yang lain. Ini awalnya dia dalam keadaan steady state, dalam keadaan biasa, kemudian ketika dia menerima elektron, maka tiba-tiba energinya naik. Kemudian nanti energinya naik, dia berusaha juga untuk menurunkan. Gimana cara dia menurunkan? Cara menurunkan energinya adalah dengan memberikannya ke kompleks 4. Oke. Apakah sitokrom C memiliki pori? Tidak. Nah, dia hanya memberikan elektron kepada kompleks 4 ini. Nah, di kompleks 4 sama. Yang terjadi juga dia yang awalnya masih tenang-tenang saja, tiba-tiba menerima energi, maka naiklah energinya. Kemudian ketika energinya naik, dia berusaha juga untuk menormalkannya. Bagaimana caranya? Dengan cara, nah di sini bedanya. Nah, proses yang di kompleks 4 ini, yang terjadi adalah dia mengambil setengah oksigen ditambah dengan 2 proton. Nah, elektronnya ini apakah dia berikan ke ATP sintes? Tidak. Jadi elektronnya itu nanti akan dia reaksikan nanti dengan oksigen dan juga proton yang ada di dalam matriks mitokondria ini. Sehingga nanti akan terbentuklah molekul air. Nah, ini dia ternyata yang mengakhiri proses transport elektron itu. Jadi perpindahan elektron dari kompleks 1, kemudian ubiquinon, kompleks 2, kompleks 3, kompleks 4. Nah, kompleks 4 lah ternyata yang mengakhiri semua proses itu dengan cara mereaksikannya dengan oksigen dan proton sehingga nanti terbentuklah air. Nih, terbentuklah air di sini. Nah, air yang terbentuk ini air yang terbentuk nih berarti secara otomatis di sini nanti akan ada air ya. Kemudian tepat pada saat penurunan energi tadi, nah ini tadi energinya juga turun ya sama seperti biasa. Nah, tepat pada saat dia penurunan energi ini akan terjadi pula pumping proton. Nah, akan terjadi pula pumping proton. Di sini ada pori. Nanti akan terjadi pumping proton dari matriks mitokondria dari dalam ini ke bagian tengah-tengah ini, ke bagian intermembran ini. Sehingga nanti apa yang bisa kita lihat bahwa dari kompleks 1, kompleks 3, kompleks 4 ini banyak sekali proton yang terpumping. Artinya di sini kondisinya sangat positif sekali nantinya. Oke, berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa proses ini pada proses kompleks 1, 2, 3, 4 ini terjadi perpindahan elektron. Ini yang pertama, konsepnya adalah terjadi perpindahan elektron dari satu molekul ke molekul yang lain. Pada saat molekul tersebut menerima elektron, maka energinya akan naik. Kemudian pada saat dia melepaskan elektron ini, maka energinya akan kembali turun. Ada beberapa molekul yang memiliki pori. Kalau dia memiliki pori, maka pada saat dia melepaskan elektron, maka pori ini akan terbuka sehingga protonnya akan di-pump out dari dalam matriks mitokondria menuju intermembran. Jadi siapa yang memberikan pump out proton yaitu kompleks 1, 3, dan 4. Oke, sekarang kita sudah tahu bahwa di bagian sini ini daerah yang sangat kaya akan proton. Sehingga nanti proton ini
Tentunya kalau terlalu tinggi konsentrasinya, ini juga tidak baik. Makanya di sini akan ada proses memasukkan kembali si proton tersebut. Memasukkannya kembali melalui kompleks ATP sintase ini. Oke, nah sekarang kita coba lihat lagi apa yang terjadi pada tahap berikutnya. Nah, nanti proton-proton yang ada di sini nanti akan dipam-in-kan kembali atau dibawa kembali ke dalam matriks mitokondria. Nah, nanti dengan masuknya proton ini, maka nanti akan ada rotor yang akan bergerak. Nanti akan kita jelaskan lebih detail pada bagian ATP sintase ini. Tapi pada intinya adalah nanti di bagian di dalam ATP sintase ini, ADP dan fosfat inorganik, jadi ADP dan fosfat inorganik di dalam, ada rotor di dalam ini nanti ada rotor di sini. Kemudian ketika sekali dipumping pergerakan rotor itu nanti akan merubah kondisi dari si ATP sintase sehingga membuat ATP dan ADP ini bisa berinteraksi dan membentuk ATP. Nah, inilah sebabnya proses fosforilasi oksidatif itu menghasilkan ATP. Jadi konversi ATP sebetulnya bukan NADH diubah menjadi ATP, tetapi proses masuknya proton di sinilah yang nantinya mengubah ATP. Nah, nanti in detailnya bagaimana pola kerja ATP sintase ini akan kita buatkan dalam video yang terpisah. Nah, sekarang ATP yang ada, jadi ATP yang terbentuk ini akan dapat kita gunakan nanti dengan cara membawa ATP yang terbentuk itu keluar dari matriks mitokondria. Oke, secara umum itulah pembahasan kita mengenai fosforilasi oksidatif. Semoga bisa dipahami.